Baiklah, di kesempatan ini kita akan melihat terkait toksin endogenous dan exogenous. Jadi dari bahasa, kalau kita lihat endo itu adalah dalam, ya, di dalam maksudnya. Exo itu di luar. Nah, nanti istilah ini, ya, dalam ini maksudnya diproduksi dalam tubuh. Misalkan toksin dalam tubuh kita, ya, amonia, kemudian asam urat. Sedangkan exo yang masuk dari luar, ya, misalkan bisa ular, ya, kemudian juga bisa dari spora jamur berbahaya dan sejenisnya. Itu ya exogenous. Nah, di sini tujuan pembelajaran, ya, yang pertama kita akan memahaminya, kemudian mengidentifikasi, contohnya, menganalisis dampaknya, dan membedakan mekanisme toksisitasnya, ya. Baik. Nah, toksik itu sendiri adalah zat yang menimbulkan efek merugikan bagi organisme hidup, ya. Nah, di sini yang uniknya adalah, ya, barang yang toksik bagi kita, misalkan CO2, kemudian amonia, ya, itu justru makanan bagi tumbuhan. Sebaliknya, oksigen itu toksik bagi tumbuhan, ya. Kemudian banyak yang lain itu nanti adalah makanan bagi kita. Jadi tidak semua toksik bahaya bagi organisme. Misalnya bisa ular. Ular itu aman-aman aja sama bisa sendiri, tapi begitu masuk ke tubuh organisme lain jadi toksik gitu, toksin. Nah, bersifat racun, ya, bila konsentrasinya tinggi. Bahkan tinggi itu bukan berarti harus banyak, ya, tapi sedikit aja udah cukup, ya, sebenarnya. Kemudian ada yang tidak dapat didetoksifikasi oleh tubuh, ya. Dibedakan, ada endogenous tadi dan ada exogenous. Nah, yang endogenous, ya, itu akibat metabolisme atau gangguan metabolisme. Misalkan asam urat itu terbentuk inflamasi di apa namanya, di kaki, ya, GOAT namanya, dengan uric acid kristal asam urat. Kristal asam urat numpuk di sini, jadi toksik gitu. Kemudian juga bisa jadi misalkan amonia, ya. Kemudian ada bilirubin, kemudian ada ROS juga. ROS ini dari reaksi metabolisme juga. Jadi terbentuk dalam tubuh dan menyebabkan gangguan, ya. Amonia itu bisa pingsan, kita bisa rusak otak. Kemudian asam urat sakit, ya. Kemudian ROS juga bisa merusakkan sel. Nah, padahal semua ini diproduksi dalam tubuh kita sendiri, ya, bukan dari luar gitu. Tapi racun juga. Oke. Dampaknya, ya, ini kelihatan tadi, ya, banyak dia dampaknya. Dan nanti proses ekskresinya itu biasanya lewat organ hati, ya, organ hati, atau juga bisa ke limpa gitu, ya. Nah, jadi yang punya reaksi untuk mengeluarkan urea itu khusus organ hati. Jadi lain nggak ada. Jadi tubuh kita produksi namanya amonia, dibawa ke organ hati, jadi urea, baru dikeluarkan ke ginjal, ya, kidney kita. Oke, sedangkan yang exogenous, ya, itu yang zat asing memang, ya, datang ke dalam tubuh, ya. Banyak dia, ada misalkan aflatoksin, racun ular, sianida, CO, ya, pestisida, itu masuk ke tubuh, ya. Bisa lewat makanan, udara, kulit, ya, atau gigitan hewan. Jadi macam-macam. Nah, dampaknya itu sebenarnya jauh lebih berbahaya, ya, untuk kasus-kasus tertentu, karena dapat merusak metabolisme sel yang berujung, ya, pada
yang namanya nanti gangguan metabolisme, baik itu dalam bentuk darah, saraf, otot, macamnya. Okey. Adapun mekanisme detoksifikasinya, ya. Jadi untuk toksin endogenous itu didetoksifikasi dalam hati dan ginjal, ya. Sedangkan toksin exogenous itu oleh enzim dalam hati, ya. Misalkan apa tadi, P450, ya. Jadi begitu masuk toksin ke tubuh, ya, baik yang endogenous maupun exogenous, ya. Endogenous memang enggak masuk tapi diproduksi, maksudnya itu didetok di organ hati, ya. Nah, organ hati itu bekerja melalui 3 tahap, 3 fase. Ada fase 1, fase 2 dan fase 3, ya. Jadi di fase 1 dan 2 itu diubah senyawanya menjadi mudah larut dalam air, ya. Jadi senyawa yang masuk diubah dalam air, dan nanti akan dikeluarkan ke urin. Nah, jadi di sini fase 1 ada fase modifikasi, ya. Dimodifikasi membuat zat yang non polar misalkan menjadi lebih polar. Karena kalau non polar tidak larut dalam air, kalau polar larut dalam air, gitu, ya. Okey. Fase kedua konjugasi, ya. Setelah diubah menjadi polar, maka dia akan mudah bereaksi dengan senyawa lain, ya. Jadi dia semacam senyawa penetral lah bahasa pasarnya. Akan membentuk konjugasi, ya. Kemudian baru dibuang ke urin, ekskresi di fase 3, ya. Nah, ada yang lewat feses, ya, ada lewat paru-paru, ada kulit, ada ginjal. Jadi ya umumnya lewat ginjal. Okey. Maka dia kerusakannya biasanya itu kerusakan yang berantai begitu, karena dia jalurnya satu jalur, gitu. Nah, contoh racun eksogenous dari hewan laut, ya, ikan misalkan, itu ide banyak sebenarnya. Ini bisa teman-teman lihat, ya, ada ikan-ikan seperti ini. Bahkan ikan yang tidak toksin awalnya, tidak mengandung toksin awalnya, ya, ketika makan sesuatu yang toksin, misalkan ini, ya, makan Dinoflagellata, ya, dia bisa membuat kita merasakan akibatnya, gitu. Apalagi ikan yang memang punya toksin sendiri, misalkan ikan buntal, ya, punya tetradotoksin. Jadi kalau kita lihat senyawa toksin ini adalah senyawa organik biasa padahal, ya. Tapi karena itu bereaksi dengan tubuh kita, bisa berbahaya. Kemudian ada juga toksin eksogenous dari kerang-kerangan, ya. Ini misalkan saksi toksin, ya, yang bisa memblokir ya. Ini di saraf, ya. Di saraf jadi blokir sehingga kita akan mati rasa, lumpuh, ya. Kemudian ada juga dari kerang-kerang yang lain, ya, yang makan diatom misalnya, ya. Itu kita makan kerangnya, maka kita bisa merasakan efeknya juga, karena diatom itu tertinggal dalam kerang. Okay. Kemudian beberapa hewan lain juga punya toksin, ya, misalkan karang lunak, ya. Kemudian ada konotoksin dari siput laut, ya, dan mytotoksin, ya, dari Dinoflagellata tadi. Jadi intinya toksin endogenous dihasilkan dalam tubuh, ya, dan menjadi racun bila terakumulasi. Sedangkan toksin exogenous dari luar tubuh, ya, dan sering berbahaya dan akut dia sifatnya. Mungkin kalau ini bisa kronis, ya. Sedangkan ini akut, dia langsung sakit kita. Kemudian
eh, kedua jenis toksin itu bisa gangguan serius ya bila tidak dikelola dengan tepat ya. Kemudian penting untuk menjaga metabolisme tetap sehat serta mencegah paparan racun dari luar atau racun eksternal. Oke, seperti itu kuliah kita hari ini. Terima kasih.